Oke, bisa dilanjut Pak dari Heri MS berapa? izin bertanya sedikit mengenai HHKL tadi. Aduh. Halo? Ini dari MS mana ya? Saya Bapak, MS Sukamakmu. halo? Oh, dari MS Sukamamu. Iya, Sebentar, Bu. enggak yang masalah maksudnya HHKL tadi itu yang punya MS Pekeng, apa Takengon tadi Ah, ya. ya. Nah, itu aja sih maksudnya saya kan di Sukamakmu sendiri kan baru input HHKL itu kan bulan Oktober ini. Nah, kalau misalnya kita mau input bulan-bulan sebelumnya itu apa berpengaruh terhadap keuangan atau enggak gitu? Atau apa harus divalidasi ulang kok memang kita mau input ulang seperti itu? Mohon inilah pencerahannya, Pak. Oke, eh, oke, suka makmu. Ini untuk yang satker yang lainnya juga ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita pinjam ke SIPP-nya Ibu. Kita coba lihat penginputannya juga sudah benar atau belum. Kita sekaligus belajar menginput HHKL di SIPP. Kita lihat saja, kalau hasilnya sudah bagus ya berarti tidak perlu kita lanjutkan untuk belajarnya. Tapi kita lihat gantian share screen mungkin ya dari MS Sukamakmu ya. Di share screen dari sini, Pak. Ya, kita pengen lihat cara pembukuan HHKL bulan apa tadi Bu yang sudah dilakukan? Di Oktober, Pak. Nah, coba kita lihat bulan Oktober itu pembukuannya seperti apa. Kita lihat. Share screen. Bentar, Pak. Sekaligus menginformasikan tadi sudah disampaikan Pak Kasubdit ya. SK Dirjen terbaru nomor 1465 ya tentang juklak. Nanti kita buka juga ya di sini nanti kita buka lah. Kita lihat HHKL yang Oktober. Bukanya bukan di sini tapi di tools, menu tools, kemudian transaksi keuangan harian yang atas pol itu. Ya, kemudian oke pilih tanggal berapa yang ada transaksi HKL-nya, HKL ya. Pilih yang hak kepanitraan lainnya yang bawah pol itu. Yang HKL aja. Klik. Oke. Nah, ini kita temukan bahwa penginputannya ada yang belum pas ini, Bu. Kita scroll ke atas. Kita ambil yang tanggal termuda saja. Tanggal 24 kali ya? Ada tanggal 24. Statnya tanggal 24, Bu. Oh, tanggal berapa tuh? 23. Tanggal 23. Ya udah kita ambil yang tanggal 23 aja coba. Tanggal 23 ke tanggal 23. Ambil. Oke, ada 1 2 3 4. Ini kesemuanya adalah penyerahan akta. Kita kembali ke SIPP. Ini inputnya dari mana, Bu? Dari SPP. Coba SIPP-nya kita buka. Ya, dari mana inputnya ada? Kiri, register induk keuangan. Register induk keuangan, Bu. Kiri. Ya, nah perkara itu yang atas. Oh iya. Oke, nah ini kita coba transaksi nomor 10 nih kayaknya ya. Transaksi nomor 10. Nah, oke kita edit. Nah, itu kan ada nomornya selengkap itu ya. Itu harusnya enggak perlu, Bu. Jadi Jadi nomor itu gimana, Pak? cukup ditulis di bawah di Di keterangan, keterangan. ya di keterangan. Bukan di copy bukan, tulis saja karena ini singkat. Tulis saja, diketik saja, Bu. Ketik saja. Nomornya adalah diketik, Bu. Diketik saja. Diketik berarti nomornya 184 G, nggak usah ada garis miring, G, nggak usah ada garis miring, langsung G kecil saja ya, betul? G, 23. 23. Nah, ini yang ngambil P atau T nih. Oh, gitu. Ya, yang ngambil P atau T nih.
Kan baru kemarin nih, baru Senin kemarin. Iya Pak, karena yang input kan bagian penyerahan produk itu Pak, Oh, Eh, kasirnya pun lagi di bawah soalnya tadi Pak. oke. Ini tapi tolong dicatat ya. Ini kita Iya, anggap saja ini misalnya apa? P ya. P, biasanya P Pak. Garis miring P, garis miring. Oh pakai garisnya. Nah, baru garis miring. P-nya P kecil nggak apa-apa. Oh, P kecil. Dihapus P kecil. Pertanyaannya yang kedua adalah, ini dia bayarnya cash atau transfer ke rekening? cash Pak. Cash. Berarti kalau cash dibiarin begini saja. Ini kalau cash. Oh, Tapi ingat kalau dia transfer ke rekening kayak Takengon tadi, MS Takengon, maka ditambahkan begini, spasi, pagar, bank pagar, pagar, BANG, BNK ya, sorry, pagar. Kayak mulai oleng nih. Oke, berarti ini soal kalau dia transfer ya Bu ya, atau pengambilan salinan putusan, kok dia masuk ke rekening, maka ditambahin ini ya. Jelas Bu ya? iya. Kalau misalnya melalui ikat kan Pak langsung kan otomatis ke rekening. Jadi nanti kan nggak terinput lagi Pak di SPP. Memang langsung nggak Di input lah. Di diinput ya? rekening itu, jadi gini kan, ketika pengambilan salinan putusan lewat ikot itu kan orangnya akan virtual account kan, dia akan bayar. Iya. Kan gitu, uangnya masuk ke rekening kita. Karena uangnya masuk ke rekening kita, maka pencatatan di sininya, kan itu termasuk HHKL, Bu. Tetap kita catat di sini dengan menambahkan itu karakter pagar, bank, pagar. Berarti menandakan ini masuk ke rekening Pak ya, yang bank ya. Iya, ini pas BIMTEK juga sudah disampaikan, tapi karena kasirnya memang baru-baru ya ini disampaikan lagi. Oke. Nah, tetapi jangan khawatir di SK Dirjen yang baru tadi yang disampaikan Pak Kasubdit, kayaknya ini juga sudah ada. Kita simulasi aja Bu ya. Berarti Pak Apa yang sih? uraian ini nggak perlu diisi ini, Nggak perlu, dibuat nggak akte perlu, cerai aja gitu. nggak perlu itu. Cuman penyerahan akte cerai tok titik udah selesai. Hapus saja coba. Kalau nggak percaya hapus saja tuh yang atas tuh. Ya penyerahan akte cerai gitu udah. Akte Harusnya cerai yang aja dipilih itu sudah. penyerahan akte cerai itu harusnya. Coba pilih pilihannya Bu. Cerai I. Nah di sini tuh harusnya penyerahan akta itu loh, yang atas tuh. Penyerahan akta di kepanitraan. Yang atas tuh loh. Atas. Penyerahan akta di nah, ya, Oh, yang di atas ini Pak. ya pilih coba. Pilih. Nah, udah bener seperti ini ya. Langsung aja di langsung coba nomor yang bawah ini Bu. Ini sudah benar. Nomor yang bawah selain dia nyerahkan akta, biasanya dia bayar yang lain nggak? PNBP yang lain nggak? Selain Salinan. salinan itu Pak, ya kan salinan kan 500 per lembar, kemudian itu ada uang meja yang 10.000 itu. Oh, banyak malah ya. Oke lah, ini kita copy dulu nomornya, biar nggak nulis berulang-ulang. Nomor ini loh yang bawah ini. Copy. Sudah? Sudah. Kita simpan dulu. Simpan. Oke, kita tambah baru lagi Bu. Maaf Tambah Pak, lagi. yang tadi akte cerai, kok misalnya akte cerai kan nggak ada, cuma akte cerai aja. Kalau salinan putusan atau salinan penetapan Pak yang ada itu, yang ada uang meja itu Pak. Oke, ini dia siapa nih si nomor perkara tadi ini Ini ada akte cerai salinan aja. putusan. Oh, dia Tidak, akte cerai saja. akte Nggak cerai ngambil saja Pak. salinan putusan ya udah. Oke, cukup berarti. Nah, sekarang kita lihat apa sih efek dari penambahan kode tersebut kan gitu Bu ya. Kembali ke APS-nya Bu. Kembali ke APS-nya. APS-nya tadi. Nah, ini kita tampil ulang. Tampil ulang. Kita lihat tuh, Bu, nomornya sudah ada, Bu. Oh, Jadi udah dengan ada nomor di sini Pak ya. ya bedanya kalau yang dikasih kode yang benar sama enggak itu nanti di sini. Berikutnya dicetak, Bu. Cetak sebelah kanan itu kwitansi. Oh, Oh, ini berarti desainnya yang enggak. diserahkan, ini yang Iya. diserahkan kasir ke bendahara penerima gitu, atau ke pihak Pak ya? Bukan, ini ke pihak, Bu. Oh ya, siap. Di kami nggak muncul karena yang Ibu share cuman Oh, halaman ini saja. iya Tapi di iya. situ keluar kwitansi, Bu. Keluar Pak. Keluar namanya, Bu. Nama pihaknya keluar.
keluar. Karena tadi Ibu kasih P, maka yang keluar harusnya namanya P itu. Sri Anna Dewi. Ya, iya Pak. Ya, tapi kan saya itu tadi cuman asumsi ya. Kita kan nggak tahu itu yang ambil P atau T tadi. Iya, Nah, nanti diperbaiki ya, Bu. ya Pak. Nah, sebenarnya penginputannya seperti itu. Lah di SK Dirjennya juga sebenarnya sudah ada panduan untuk cara nginput HKL. Jadi kalaupun nanti lupa atau tadi nggak sempat nyatet, itu buka saja SK Dirjen. Kita buka aja lah sekalian SK Dirjennya, Bu. Tolong saya minta bantuan bukakan websitenya Badilak. Bukakan websitenya Badilak. Ya, web badilak.mahkamahAgung.go.id. badilak.mahkamahAgung.go.id. .go.id. Oke. Nah, kami berharap Pak Panitra, kasir, dan lain-lain ini coba ke bawah Bu, yang ke bagian berita. Bagian berita, jangan ke bawah-bawah banget lah. Yang bagian pengumuman. Nah, ini nih. Ke bawah lagi sedikit Bu. Ini berita Bu. Apa sih pengumuman ya? Berita Pengumuman di atas sedikit. Di atas. ini Pak. Pengumuman. Sini, sudah. Paling bawah nih. Ini karena saya tahunya belum hilang nih, masih di sini. Nah, buka Bu. Yang ini Pak ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Panitra bisa buka ini di websitenya Badilak. Ini nomor, coba ke bawah lagi Bu. Nah, lampirannya, itu ada surat pengantarnya, silakan dibaca sendiri. Lampirannya diklik Bu. Ini SK Dirjen pengganti ya, dari SK Dirjen nomor 56 tahun 2020. Nah ini SK Dirjennya nomor 1465 tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit. Ini petunjuk pelaksanaan administrasi di lingkungan peradilan agama secara elektronik. Kalau kita lihat daftar isinya Bu, nah ini tuntunannya ada di sini nih, di kitab ini nih. Kitab administrasi. Bawah lagi aja. Bab berapa? Bab 7. Bab 7. Oh, ini juga ada istilah kasir. Katanya isi bab 7 yang buat nih. Nah, di sini ada perkara secara elektronik. Nah, mohon ini dipedomani karena ini sudah terbit. Insya Allah ini sudah disusun sesuai dengan rule dan aplikasi yang ada, termasuk tadi yang disampaikan di depan pelaporan dan lain-lain ada di sini. Nah, ini kita pedomani. Bab 7 lumayan, isinya banyak. Dari halaman 44 sampai 58 ini. Nah, ini untuk kasir penting, untuk Pak Panitra, Pak Panmut apalagi, ini penting juga. Gitu ya Ibu ya. Nah artinya tadi kan perlu perbaikan tuh dari MS Sukamakmu. Kan berarti Ya, ini baru diinput Oktober saja. Iya. September dan seterusnya masih belum. Itu pun inputnya tadi kan belum informatif ya. Kita belum Iya. dapat informasi siapa yang ngambil, nomor perkara. Nah, tapi dengan menuliskan kode tadi, itu kita sudah dapat nih nomor perkara berapa. Kalau nomor perkaranya ketemu, pasti nomor akte cerainya ketemu tanpa kita nulis. Terus kemudian kalau P atau T-nya sudah ketemu, udah lengkap lah itu. Siapa yang ngambil, kapan ngambilnya, ya, nama nomor perkara yang diambil berapa, nilainya berapa, sudah ada. Nah, Jadi tolong Pak yang untuk bulan sebelumnya itu Pak nanti kalau misalnya di input itu pengaruh di APS-nya nggak Pak, keuangannya? Nah, setiap menambahkan atau merubah data baru di e-keuangan itu pasti berpengaruh, dan supaya datanya terbaca di pusat, maka di mana itu data dirubah, di hari apa data itu dirubah, maka di hari tersebut juga lah perlu dilakukan validasi ulang. Validasi ulang. Betul. Berarti setiap bulan juga validasi ulang juga Pak ya, per akhir bulan itu nanti. Setiap akhir bulan itu bikin laporan berarti pemeriksaan Iya. kas. Potensi besarnya juga pasti berubah. Berarti berubah semua. Sehingga kalau memang ada perubahan, contoh nih, kalau ada perubahan di bulan Januari, potensi besarnya laporan di bulan Februari, Maret, April dan seterusnya itu harus dirombak ulang lagi. Iya. Itulah Pak. Jadi baiknya Pak atau apa namanya kita mulai dari Oktober ini, jadi September sampai Januari itu kosong atau memang kita input lagi tuh Pak dari Januari sampai Septembernya? Kalau yang saya tahu itu dari Januari sampai sekarang harus di-input lagi.
Berarti nanti keuangannya yang berubah Pak ya, yang harus dikirim ulang berarti Pak ya. Betul. Sehingga kami nanti mendapatkan gini Bu, kalau Ibu stop hanya di bulan Oktober saja, maka tadi kan kita lihat tuh bareng-bareng grafik Iya, penerimaan 4 sekian M tadi itu kan. iya. Itu kan berarti nggak akurat tuh. Tapi kalau Ibu mau memperbaiki, datanya masuk, nah datanya yang di kami pun akan semakin akurat. Makanya kami mohon bantuannya nih untuk HKL, diinput betul-betul per transaksi. Jadi bukan per nomor perkara ya. Kalau nomor perkara itu ada 3 kali PNBP, misalnya ada akte cerai, salinan, dan uang leges, ya berarti di input 3 kali. Ya, siap Pak. Jelas Bu ya? Ya, jelas Pak. Sanggup Bu ngelambur itu sampai Januari itu? Ya Pak, nanti kita minta bantu yang ini Pak, Ah, petugas betul sekali. produknya yang akan Ya. menginput. Dilemburkan ya Bu ya? Ya Pak. Siap. Baik, terima kasih. Ada yang lainnya lagi? Iya, tadi MS Janto tadi. Janto. Silakan MS Janto. Ya Pak, izin bertanya, kan ada di tingkat banding di laporan Januari kita kan masih kuning. Ya. Terus tadi ditanyakan masalahnya apa, ternyata ada PNBP 1.010.000. Oke. Tapi di PNBP kita sudah nol Pak, tapi terbaca di banding masih 1.010.000 dan itu adalah pengembalian sisa panjar ke negara. Coba sebentar. Laporan bulanan MS mana? Janto? Tuh Pak. Janto, oke. Laporan bulanan keuangan MS Janto. Bulan Januari ada kuning. Halo Bu? Halo Pak? Bulan Januari ada kuning tadi ya? Iya Pak. Di bulan Januari. Sebentar ya, saya buka. Aduh, kok nggak bisa. Bulan Januari itu masih bisa dikirim ulang kalau Januari kok. Oke, tapi ini Aceh sudah keluar. Terus. Oh ya, MS Sigli tolong untuk yang bulan September ya Pak ini. Berarti kurang. Oke, kita Janto dulu. Janto, oke, ini ada. Yang bikin dia selisih adalah PNBP yang belum disetor itu akhir tahun itu ada 1.010.000. Tiba-tiba awal Januari data itu hilang atau nol. Nah, itu yang bikin masalah, Bu. Iya itu waktu tahun 2022 tanggal 9 bulan 3 udah disetor Pak ke negara. Baik. Nah, cuman yang jadi problem adalah ketika MS Janto melapor di bulan Desember tahun 2022, ketika bikin laporan, angka 1.010.000 itu masih ada, Bu. Berarti kita perbaikinya di pemeriksaan kas ya Pak? Di pemeriksaan kas itu Desember tahun lalu harus diulangi berarti. Karena ketika melapor ke kami, dulu PNBP 1 juta ini ada nih. Tiba-tiba di awal bulan hilang. Di awal tahun hilang. Itu yang bikin dia tidak sesuai, nilainya nggak optimal. Kira-kira itu masalahnya. Berarti kita kirim laporan ulang yang sudah diperbaiki jadi nol di bulan Desember 2022 ya Pak? Nah, Desember ini kayaknya udah terkunci masalahnya nih. Diizinkan dibuka nggak Pak? Untuk yang ini. Desember kan udah terkunci tahun lalu. Atau mungkin bisa diperlihatkan tapi kita sudah lihat sih. Atau ya udah diabaikan dulu enggak apa-apa, tapi yang benar itu nol kan? Nol Pak. Ya udah, artinya memang laporan Desember kemarin yang bermasalah, Pak. Desember tahun. Saldo awalnya sudah benar. Tapi riwayat dia pernah itu tetap ada. Ya udah untuk sementara MS Janto diabaikan dulu aja. Tapi gini aja, Desembernya masih tetap bisa dibuat.
laporan Desember itu masih bisa dibuat, cuman nggak bisa dikirim. Kirim aja berarti. Oke Bu, ini ada masukan seperti ini. Jadi kekeliruan laporan ini dibikinkan berita acara saja bahwa ada kesalahan pembuatan laporan di akhir Desember 2022. Nanti dikirim ke Badilak berita acaranya itu. Nah, di sisi lain Ibu simpan, nanti sewaktu-waktu ada pemeriksaan kok ada temuan itu paling enggak sudah pernah dibikinkan berita acara seperti ini. Sehingga nilainya ini ya akan tetap 31 ini. Mana coba saya cek. Ya, nilainya akan tetap 31. Dan ya udah nggak apa-apa, nanti berita acara itu yang dipakai untuk dasar bahwa ini sudah kita tindak lanjuti dengan Melalui Komdanas atau melalui dikirim ke kami aja di bimon.badilak@gmail.com. Bimon. Oke, baik, Pak. Ya, bimon.badilak@gmail.com ya. Oke, baik, Pak. Sama satu lagi, Pak. Apa tuh? Tadi di materai kan masalah sama dengan MS Banda Aceh. Cuman kita masalahnya belum penginputan di BKU materainya tidak kita input, Pak. Jadi Ya. terdapat minus di materai. Jadi apa kita boleh input ulang dari Januari atau Sama kayak HKL kan, itu mending itu barengan aja. Jadi jangan nanti HKL diisi terus kemudian validasi ulang, jangan. Tapi pastikan mana-mana yang masih kurang itu, termasuk materinya yang belum diinput tadi itu diselesaikan dulu rapi. Setelah rapi, benar-benar tidak ada yang ketinggalan, baru dilakukan validasi ulang. Setiap hari yang tersentuh validasi ulang seperti itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih saja, Pak. Ya, sebenarnya sama sih dengan yang lain ini. Berarti lemburnya kan dari Januari semua ya. Oke, saya sudah dapat beberapa satker nih, MS Aceh, kemudian mana tadi, Sukamakmu tadi juga sama, Takengon juga sama. Ini berarti hampir kayak semuanya nanti lembur-lemburan semua. Pak, sedikit Pak. Ya, siap. Kan itu kan kita input ulang dari Januari itu Pak. Siap Pak. Itu di Komdanas gimana Pak? Yang apa nih? Yang Kan HKL kita tadi? nanti kan kita kan kirim laporan lagi Pak di APS-nya. Ya, tidak apa-apa. Nah, itu Komdanas gimana? Komdanas akan terreload lagi. Berarti terisi ulang tertimpa ya. terisi ulang lagi ya. Berarti nggak dikunci Pak ya? Selama tahun ini ya, makanya jangan sampai pindah tahun nih. Karena kalau pindah tahun udah kayak yang tadi ini kan sudah tidak diizinkan lagi untuk merubah laporan akhir tahun kemarin. Oh gitu. Iya, makanya jangan sampai pindah tahun. Tolong betul-betul merapikannya, jangan sampai pindah tahun. Selain itu juga November besok kita sudah ada rekon, makanya jangan sampai nanti juga November baru bergerak. Jelas ya Pak ya? Tinggal disiapkan tenaganya saja memang ini. Gitu? Ada lagi Bang? Baik, mungkin dengan sisa waktu yang ada di siang ini, mungkin MS mana ya yang masih belum di ini? MS Melabuh gimana? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ataupun sudah ada yang terjawab tadi mungkin dari penjelasan-penjelasan yang tadi? Kuala Simpang gimana Bu? Masih ada yang perlu ditanyakan? Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya izin Pak, saya Muhtar, kasir dari Mahkamah Syariah Kuala Simpang, ingin meminta solusi Pak. Jadi Pak, pada bulan Juni di keuangan saya, ini saya lihat biaya pendaftaran Pak, totalnya 1.650.000 Pak. Tapi di Komdanas ada 1.640.000, selisih 10.000. Di bulan Juni. Bulan Juni Pak. Bulan Juni itu dulu ngisi manual. Huh? Bulan Juni dulu kan ngisi manual ya? Enggak Pak, dari isi PP Pak saya isi Pak.
Enggak, maksudnya ke Komdanasnya diisi manual enggak Juni itu? Waktu Ngetik, Juni itu ngetik, ya ngetik, ketik, Pak. input manual. Nah, terus di e-keuangannya bunyinya beda. Ya berbeda 10.000 Pak. Di keuangannya saldonya 1.650.000. Oke, Sementara share screen aja coba. izin Pak ya. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Belum. Proses. Oke, sudah terlihat. Oke, siap. Jadi Pak, ini di bulan Juni Pak. Heeh. Biaya pendaftaran di sini Hmm. 1.650.000 nih Pak. Oke, ya, oke, terus Kemudian di yang benar? Komdasnya, bentar ya Pak, tutup Komdanasnya. Zoom nih Pak, saya geser sebentar. Di Komdanas 1.640.000 Pak. Ini baru Beda berapa tadi tuh? beda 10.000 Pak. Yang sebelumnya di e-keuangan 1.650, di Komdanas 1.640. Oh, oke. Ini sekaligus untuk semuanya. Cepat saja. Untuk semua kasir. Untuk semua yang... Untuk acuan laporan ke Komdanas, kita pakainya bukan yang lipat 7 yang tadi. Coba buka lagi. Ini bulan Juni ya Pak ya. Masuk ke laporan. Masuk ke laporan Pak. Menu laporan. Ya, laporan pemeriksaan kas. Oh maaf Pak, izin Pak sebentar Pak. Oke, dari itu laporan pemeriksaan kas. Yang bulan Juni coba dilihat. 6, nomor 4 itu ya. Nomor 4 itu ya. Ya, Nah, Pak. data Komdanasnya dibuka. Nah, ini lipat 7 yang kita jadikan acuan ya Pak. Ya Pak. Nah, ini berapa? 1640. Kalau tadi 1650 itu karena coba kita geser ke yang lain lagi, ke bawah lagi coba. Siapa tahu ada lagi tempat yang lain. Nah, terus. Nah, ini ternyata ada nih di eksekusi itu. Terus ke bawah. Terus ke bawah lagi. Nggak ada nih pendaftaran. Nggak ada. Nah, tapi yang dijadikan acuan yang ini aja Pak ya, bukan yang tadi ya. Sebenarnya data inilah yang kita kirim ke Komdanas itu Pak. Makanya ini susunannya kan mirip dengan Komdanas kan. Ya Pak. Jadi ada 3 lipat 7 A, B, C yang namanya kalau di sini adalah panjar tingkat pertama. Panjar perkara, sita jaminan eksekusi sama konsinyasi. Ditambah satu lagi namanya ATK. Coba ke atas lagi. Ke atas. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah ini ATK-nya. Ini ATK-nya memang benar-benar habis seperti ini terus ya setiap bulan ya? Habis Pak. Saya setorkan kepada bendahara ATK. Nah itu kurang pas lagi. Tapi dari ATK itu dibelanjakan semua tuh 4 juta tuh. Ada sisanya Pak. Nah harusnya nggak begini Pak pembukuannya Pak. Coba Iya, Pak. ke Komdanas deh. Ke Komdanas. Kita ke ATK-nya coba. Ke ATK. Nah, coba di pengeluaran itu yang di dalam kurung, Pak. Pengeluaran dalam kurung, nah itu loh, kata-kata pengeluaran itu loh. Pengeluaran dalam kurung untuk seluruh pembelian ATK secara real. Tidak perlu dirinci satu persatu. Itu, ada kan? Ya, Pak. Artinya pengeluaran yang dimaksud itu adalah pengeluaran untuk belanja. Selama dia belum dipakai untuk belanja, itu artinya ya belum dicatat sebagai pengeluaran, Pak. Ya, Pak. Nah, ini untuk berlaku untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian. Soalnya kemarin kami menemukan ATK itu yang begitu, keluar masuk gitu tiap hari. Padahal dalam pembukaannya di APS itu, yang dimaksud pengelolaan di buku bantu ATK, yuk kita masuk ke buku bantu ATK, Pak.
Di buku bantu ATK, di APS-nya. Buku bantu ATK. Oke, buku bantu ATK. Oke, kita ambil sampel 1 bulan ini aja lah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 25 berarti ya. Tanggal 1 sampai tanggal 25 kita ya, 1 sampai 25 kita tampilkan. Loh, ini masih ini, Pak. Oh, nanti akhir bulan diserahkan gitu. Ini Pak, saya ada periodik gitu Pak. Biasa seminggu sekali saya serahkan gitu Pak. Oke, Eh, coba kita show semua nih di sini. Naik ke atas, Pak. Naik ke atas lagi, scroll ke atas. Nah, show-nya itu dipilih semua, Pak. Show di atas tabel itu loh. Di atas tabel, show-nya itu kiri-kiri, Pak, kiri. Nah, show-nya, oke, kita pilih semua, coba. Klik semua. Ya, terus ke bawah. Kita nggak usah ditampil lagi, dah. Coba kita lihat. Oh, ini pernah ngasih gini. ya Pak. Nah, padahal yang kita maksud ini bukan penyerahan seperti ini, bukan, Pak. Ini adalah buku bantunya ATK, ya udah pengelola ATK ya ini bukunya. Makanya tadi sama Pak Kasubdi disampaikan di awal bahwa pengelola ATK itu juga dibikinkan akun kasir, bukan menggunakan akunnya Bapak bukan, tapi menggunakan akun kasir untuk mengelola buku ini. Jadi dia akan secara otomatis mendapatkan informasi penerimaan ATK berapa. Ketika dia melakukan belanja, dicatat di sini. Kan tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa ketika Satker berani membukukan angka 3.290.000 di buku ini, maka ketika saat audit nanti kita harus memastikan bahwa 3.200.000 ada kwitansi atau nota atau struk yang nilainya 3.290.000 dalam satu kwitansi tersebut. Ya, itu bukti belanja maksudnya, Pak. Baik, Pak. Bukan diserahkan. Ya ini berarti kan perlu dikoreksi ya. Kalau seperti ini pembukuannya, Pak, kita tidak akan mendapatkan informasi berapa sih nilai uang yang masih ada di Satker yang belum dibelanjakan, kita nggak dapat. Karena seolah-olah uangnya habis terus, padahal senyatanya masih ada uang sebenarnya, masih ada aset di kepanitraan tersebut. Nah, kira-kira begitu, Pak ya. Baik, Pak. Ini tadi HKL melebarnya ke ATK. Nah, tapi mohon bantuannya Bapak Ibu, Satker yang lain juga coba dicek lagi apakah pembukuan ATK-nya juga sudah sesuai atau belum. Begitu, Pak. Jelas, Bu, Pak? Satu pertanyaan Pak, izin Pak. Jadi Ya. nanti jika misalnya kan laporan keuangan yang manual saya kirim ke Mahkamah Syarikat Banding Ya. berbeda dengan yang di eh, e-keuangan itu gimana Pak? Ya. Sementara kan di e-keuangan berbeda, di Komdanas berbeda. Nanti mungkin mereka tanya ini kenapa ada selisih 10.000 itu saya penjelasannya bagaimana Pak? Yang mana yang tadi itu? Ya Pak. Ya karena salah ngambil laporan saja. Kan laporan yang kita pakai acuan itu yang di laporan tadi itu. Pemeriksaan kas, bukan yang di laporan LIPA 7, bukan. Itu Oh, satu. oh begitu Pak, siap Pak. Berarti Pak nanti saya coba koordinasi dengan panitera saya dan bendahara ATK Pak ya. Terima kasih Pak atas sharing ilmunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada dari Satker yang lain yang masih bermasalah mungkin di keuangannya. MS Merdu gimana? MS Merdu apakah ada? Kalau ada langsung aja Ya, hadir disampaikan Pak. permasalahannya. Iya, silakan. Izin Pak, saya mau nanya, untuk yang bulan Januari di Merdu itu saldo banknya berlebih, jadi saldo kas tunai kami itu minus Pak. Itu minusnya untuk setor PNBP sama untuk ATK Pak. Itu gimana solusinya ya Pak? Silahkan di sekalian Bu, di share screen aja. Oke, oke. Ditunjukin aja Bu.
Udah Pak, dapat dilihat Pak dari saldo tunainya itu minus 379.500 Pak. Ya enggak apa-apa nih. Diabaikan aja nih, Bu. Kan yang kita pakai acuan tadi, yang di laporan laporan buku bantu laporan pemeriksaan kas itu yang kami pakai acuan. Laporan pemeriksaan kas. Nah, tugas Ibu itu, nah yang kita acukan yang di sini, data Komdanas itu nanti yang akan kita kirim ke Komdanasnya. Jadi enggak masalah ya Bu ya di situ ya. Jadi nggak ada masalah ya Pak, karena Masalah kan di di situ. laporan, Enggak karena apa-apa. di laporan MS Acehnya kan kami merdu itu Januari masih kuning Pak gitu. Iya, kuningnya itu karena Ibu itu PNBP akhir tahun dilaporkannya 30.000, tapi di awal tahun tiba-tiba hanya tinggal 20.000. Itu yang penyebab kuningnya itu. Oh Sama itu. kayak MS mana tadi, Bang? Yang awalnya ada 1.010.000 tapi tiba-tiba nol tadi itu loh, Bu. Persis itu kejadiannya persis. Beda nominal saja. Yang akhir tahun. Jadi bermasalahnya mungkin ada di Desember atau Januari. Oke ya Pak. Kan begini, kira-kira di Januari itu kalau dari data yang naik, di MS Merdu itu dilaporkan bahwa ada 30.000 uang PNBP yang belum disetor ke kas negara. Itu posisi akhir tahun tuh. Tanggal 31 Desember bunyi seperti itu laporannya. Begitu Ibu melaporkan laporan bulan Januari, saldo awal kan harusnya dimulai dari angka 30.000 tadi. 30, iya Pak. Harusnya. Tapi di sini kita hanya mendapati saldo awalnya setat di angka 20.000. Itu coba di-set di tool deh, di tool dibuka, menu tools, menu tools dibuka. Set. Aduh, oh ini kasir ya, bukan Pak Panitra ya? Bukan Pak. Ah ya, maksudnya di setting saldo awal itu di set nilainya 20.000 Bu. Padahal kalau ya di setting saldo awal tuh nilainya 20.000. Padahal kalau berdasarkan bukunya, coba buku bantulah kalau gitu. Buku bantu coba dilihat buku bantu. Buku bantu, menu buku bantu kanan itu jurnal, buku bantu itu kanan. Buku bantu kiri kanannya jurnal perkara. Yang di tengah itu di atas kirim ulang tuh ya. Nah, itu. Buku bantu HHK-HKL, Bu. HHK-HKL, Bu. Nomor 3, iya itu. Kemudian kita ambil tanggal 31 Desember. 31 Desember. Ya, 1 sampai 31 Desember. Oke. Nilainya berapa? Ini malah 0 ini. Sudah tidak ada. Coba kalau sekarang per 31 Desember saja. Per 31. Ini kalau kita ambil dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 hasilnya 0. Bagaimana kalau hanya per 31? 0 juga, Pak. Nah, berarti harusnya 0, tidak ada sisa. Ini berarti laporan di Desembernya bermasalah, laporan Januarinya juga bermasalah karena dilaporkan di Januari itu angkanya dimulai dari angka 20.000. Iya ya. Laporan Januari harus dibikin ulang dan dikirim ulang nih. Oh, jadi harus berarti yang di PNBP-nya itu ya Pak, bukan yang di saldo minusnya itu tadi kuningnya gitu ya Pak? Kuningnya di saldo PNBP, bukan masalah di saldo minus tadi bukan. Baru nanti di set ulang dari saldo awalnya itu yang PNBP-nya gitu ya Pak? Ini set ulang saldo awalnya sudah 0 ini, sudah benar. Ini yang masalah laporan bulanannya, Bu. Setting saldonya berarti pernah diubah, sudah pernah dirubah. Cuman yang kelewatan, yang lupa, sayangnya ketika Ibu melakukan perbaikan data itu, laporan bulanannya tidak ikut diperbaiki juga. Oke. Tuh, gitu ya Bu ya. Oke Pak. Nah justru yang kita titik beratkan, tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit adalah nilai tunai dan nilai bank itu patokan atau acuannya adalah di buku bantu. Coba klik buku bantu lagi. Buku bantu. Ya. Buku bantu bank. Klik di buku bantu bank yang bawah. Nah, tampil. Langsung tampil aja nggak apa-apa. Ini yang harusnya kita jadikan acuan. Kalau buku bantu bank bunyinya 10.900.000, maka rekening juga posisinya, karena ini per hari ini ya, harusnya per hari ini juga angkanya segitu. Oke, terus kita pilihkan nilai kas. Buku bantu tunai berarti, buku bantu tunai.
Yang tunai, tampil aja. Dan per hari ini harusnya tersedia uang 8.884.900 secara 900. cash. Mm-mm. Itu akumulasi dari semuanya, dari yang ATK belum dibelanjakan, PNBP belum disetor, seperti itu. Iya, iya, Pak. Nah, itu yang baku dan itu wajib. Yang baku dan wajib. Harus dipantau terus bahwa pergerakan rekening itu selaras dengan buku bantu bank tadi. Yang disampaikan Pak Kasubdit tadi adalah setiap melakukan validasi harian Pak Panitra, pastikan bahwa buku 2 ini tadi itu sama dengan real yang ada di rekening Rekening dan yang koran. ada di rekening koran Heeh. maupun yang ada di cash yang ada di kantor. Maka dari itu kita sangat menyarankan rekening itu ada CMS-nya atau net banking-nya atau web banking-nya supaya Satker bisa sewaktu-waktu melakukan pemantauan terhadap uang saldo yang ada di rekening. Setiap saat Satker pengen lihat itu bisa. Yang kedua, setiap hari Satker bisa memantau mana ini uang yang masuk tetapi belum ada nomor perkaranya dan mana ini uang yang masuk yang sudah ada nomor perkaranya. Jadi kan bisa dilihat Bu di buku bantu bank, coba bisa dilihat di buku bantu bank. Per hari ini saja, coba kita lihat. Buku bantu Bentar ya, bank. Pak. Di buku bantu bank, per hari ini aja ditampil. Nah, kalau berdasarkan informasi, di sini terima panjar biaya sejumlah 2 perkara. Ini per hari ini nih. Ya, Nilainya Pak. adalah 1.241.700 rupiah. Pertanyaannya, apakah benar di hari ini juga rekening kita sudah menampung 1.241 ini? Seperti itu, Bu. Iya, ini Pak, terkait juga dengan saldo rekening koran dari bulan April kemarin itu pas yang bertepatan dengan cuti bersama mau Lebaran ada uang masuk sebesar 14.000 Pak di saldo bank kita. Ya. Tapi kan di e-keuangan nggak terbaca. Jadi dari bulan April sampai sekarang itu saldo rekening koran sama saldo bank di e-keuangan itu nggak sama Pak. Selisih 14.000. Iya, selisih 14.000. Belum teridentifikasi itu salinan putusan atau apa? Enggak tahu, udah saya tanya sama orang bank juga, enggak tahu uangnya dari mana juga, Pak. Itu sementara bisa dimasukkan ke buku bantu perkara belum daftar, Bu, biar imbang. Buku bank. Kan begitu kita masukkan perkara belum daftar kan, tapi kan kira-kira kalau 14.000 itu kan ya antara, sebenarnya memang bisa antara tambah panjar atau Uang PNBP bisa jadi ya, Pak. PNBP sih. Kayaknya PNBP deh ya kalau 14.000 itu. 14.000 itu berarti kan 28 lembar. Siapa tahu ada. Tapi harusnya kalau dia PNBP itu kelihatan kok virtual account itu. Enggak tahu sama orang banknya enggak terlacak juga, enggak tahu kirim dari mana katanya. Ya udah, nanti masukin aja ke perkara belum daftar untuk mengimbangkan untuk balancing. Jelas Bu ya? Oke, Pak. Baik. Yes, Ada lagi yang lain? Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Untuk MS Merdu apakah udah menjawab? Karena di MS Merdu ada juga informasi dari bagian hukum MS Aceh bahwa ada dilaporkan bahwa antara Komdanas yang tercatat di Satker itu dengan yang terpantau atau yang MS Aceh download dari Komdanas itu angkanya beda. Apakah itu tadi udah terakomodir hal itu apa belum ya dari MS Merdu? Udah terupdate, Pak. Oh, sudah terupdate ya? Iya, Oke, sudah, kalau Pak. gitu. Baik, MS Merdu kita anggap sudah clear ya untuk MS Merdu. Terima kasih, Pak. Iya. Selanjutnya dari MS lain. MS lain ada? Untuk Meredu tadi HKL-nya aman ya Pak ya? Nggak ada PR ya? Untuk Merdu ya? Ya, HKL-nya dia gimana? Aman tadi? Nggak ada PR berarti? Nggak ada data-data yang terlambat nyatet atau belum dibukukan gitu? Kalau MS Merdu, ntar kita cek dulu. Meredu. Kok mau mere? Mere.
Oh, Meredu nol ini loh Pak, nggak ada HKL sama sekali kan nggak mungkin kan? Meredu tuh nggak mungkin nggak ada penerimaan apa penyerahan akte cerai atau salinan putusan kan nggak mungkin pasti ada kan Bu ya? Iya, merdu nih termasuk yang 4 yang 0 tadi itu Oh iya, HKL-nya. ya berarti termasuk PR juga Ya, Pak. Dicatat lagi. berarti belum dicatatkan sama sekali tuh Belum HKL-nya. Itu dicatat ya. MS Blang PD, MS ID, MS Sinabang dengan MS Merdu tadi. Baik Pak. Baik, MS Calang ya, yang ingin menanyakan ya, silakan MS Calang, apa yang mau ditanyakan? Izin dari MS Biren, Pak. Iya, apa Calang gimana ya? Calang nggak jadi ya? Baik, kita lanjut MS Biren, silakan Pak. Oke, Kendalanya apa? terima kasih atas yang kesempatan yang disampaikan. Eh, Kendalanya it- yang kemarin itu langsung saja ke poinnya. Ada bulan bulan Januari itu kemarin yang dikirimkan sama Pak Jeffrey itu screenshot tentang saldo awal kalau saya nggak salah itu di ujung angka itu ada 002. Jadi ada kode unik dari bank itu. Jadi 002 itu memang udah dari banknya seperti itu. Jadi itu yang pertama sumber sumber selisihnya. Itu bagaimana solusinya. Terus untuk yang validasi itu alhamdulillah kita sudah lancar dan HHKL juga kita sudah mengisi. Baik, MS Biren Pak ya. Mungkin Itu yang nomor 14 itu. Di sisa bulan lalu kan 17.140.002. Sementara di saldo awal 17.140. Baik untuk MS Biren Pak, kalau memang faktanya rekeningnya ada 002-nya di belakang ya harusnya itu juga dikasih 002 Pak. Ketika setting saldo awal nih. Kalau ini Ya, ya. terjadinya di bulan Januari berarti setting saldo awal MS Biren, coba dicek lagi aja. Setting saldo awalnya MS Biren itu apakah untuk uang banknya sudah ada 002 atau belum? Kalau belum ya berarti ditambah tuh 002. Harus konsisten tuh kalau akhir tahun kemarin. Ini kan berarti kan akhir tahun kemarin ada 002-nya, tapi tiba-tiba di awal tahun 002 itu tidak disertakan kan gitu. Nah, berarti silakan diperbaiki itu di setting saldo awalnya 002 itu disertakan. Itu Pak ya. Terus laporan yang di Januari berarti dibikin ulang lagi nanti supaya dia enggak kedetek di sini. Laporan Januari dibikin ulang dan dikirim ulang. Gitu Pak? Oke Pak, berarti untuk yang saldo awal itu kita ngikuti seperti rekening koran dari bank Pak ya? Ya, nanti kan ada selisih memang tuh mungkin ya. Mungkin ada selisih karena ya disampaikan aja bahwa selisih itu adalah kode dari bank gitu. Nanti sambil kita carikan solusinya. Enggak, kalau Oke. selisihnya dua itu kan Rp2 berarti kan Pak ya? Ya Pak, satuan Pak, 2 satuan itu, Dua 2 satuan rupiah. ya. Ya, siap. Kita coba. Cuman yang terpantau di data monitoring kalau MS mana ini tadi? Biren, MS Biren itu Pak yang terpantau di monitoring kami itu delegasinya itu Pak yang nggak pernah diisi itu Pak. Buku bantu delegasi saldo awalnya 0, penerimaan selama tahun ini 0, terus kemudian pengeluaran selama tahun ini juga 0. Ya betul ya, belum dipakai berarti Pak ya. Jadi kami Delegasi nggak, ada mungkin berarti itu PR untuk kami Pak, belum pernah diinput, tapi selama ini ada delegasi Pak. Cuma iya, sebulan paling 3. iya, oke siap. Berarti PR-nya nggak banyak kalau gitu Pak ya. Oke Pak. Satu lagi Pak. Silakan.
Mengenai ini Pak, yang di Komdanas Pak, yang kalau saya tidak salah ingat itu yang Zoom terakhir kita bulan berapa itu Pak, mengenai ATK eksekusi di bulan Januari tahun 2023 itu. Jadi di Komdanas itu tidak masuk ke dalam kolom eksekusi, dia masuk ke dalam kolom ATK umum yang di atasnya. Jadi itu muncul selisih Pak. Itu kira-kira seperti apa Pak solusinya? Untuk Agustus ini, per Agustus kan kita mekanismenya sudah baru Pak. Sudah langsung isi Komdanas kan. Komdanasnya kan dulu hanya yang terisi hanya sebelah lajur sebelah kanan tuh. Hanya yang data e-keuangan. Tapi kalau sekarang kan sudah terisi semua Pak. Ya. Nah dengan sudah terisi semuanya itu harusnya isu itu sudah teratasi. Nah, karena data yang dikirim dari e-keuangan itu apa adanya nanti akan diterima oleh Komdanas. Jadi sudah tidak masalah harusnya Pak ya. Kalaupun nanti masih ada beberapa satker ada yang nilainya berbeda, tapi selama yang di e-keuangannya sudah benar ya tidak masalah. Itu berarti masalah sistemnya saja. Tapi masalah eksekusi itu tidak ditampung kalau yang kemarin itu sudah teratasi. Ini Pak, tapi ketika kita buka login Komdanas itu masih muncul selisih itu Pak, Di bulan nominal apa? Di bulan Januari tahun 2023 Pak. Januari itu kan ngisi manual dulu ya. Ya betul Pak. Nah ya berarti sekarang dikirimi ulang Pak dari gitu. KPS. Berarti dikirim ulang solusinya Kan Pak ya? begini, data dari Januari sampai dengan Agustus itu kan inputan manual dari Satker dulu. Betul. Nah, sedangkan untuk yang yang lajur kiri baru terisi otomatis kan per Agustus. Otomatis is inputan yang terisi dari e-keuangan itu yang benar-benar full itu ya jika sejak Agustus itu Bapak mengirim ulang lagi. Kalau sebelum Agustus itu sudah terisi berarti itu pasti data lama. Tapi kalau setelah Agustus itu Bapak mengirimkan data maka itu akan terisi. Itu Pak ya? Oke Pak, berarti kita harus ulangi lagi untuk bulan yang selisih itu Pak ya? Kirim ulang lagi. Ya oke Pak. Untuk memastikan bahwa data yang terinput itu adalah hasil kiriman dari e-keuangan. Oke. Karena setelah Agustus itulah baru sistem kita terkoneksi penuh ke Komdanas. Sehingga ketika Bapak Ibu mengirimkan data laporan, maka si Komdanas akan menerima baik lajur kiri maupun lajur kanan, semuanya akan terisi dengan sumber dari data e-keuangan. Seperti itu. Itu dimulainya sejak Agustus. Demikian Pak. Oke, Tapi Pak. laporannya Makasih, bisa dikirim ulang sebenarnya dari Januari, Februari, Maret mau dikirimin ulang lagi juga. Tidak apa-apa. Untuk memastikan bahwa itu data yang terkirim adalah data dari e-keuangan. Bukan inputan manual. Demikian Pak. Oke Pak, terima kasih. Untuk sementara itu dulu dari atas bantuannya Pak. Siapa? Kemudian selanjutnya. Mungkin untuk yang lain gimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ini hampir jam 1 ya. Kebetulan Mas Aryono tadi memang sudah menginformasikan bahwa beliau juga ada kegiatan lanjutan. Kalau memang nggak ada berarti kan kita sepakat bahwa untuk pertemuan hari ini itu sudah bisa dimengerti oleh semua satker dan sudah tinggal menunggu tindak lanjutnya. Nah, sedangkan untuk MS Banda Aceh nanti kita juga menunggu progresnya dari MS Banda Aceh dan kita tunggu laporannya. Kalau jika masih ada kendala untuk kita kembali berkoordinasi dengan Badilak nantinya. Kalau memang itu masih belum dapat diselesaikan, mungkin gitu. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari satker lain? Baik Pak, ini di penghujung ini bahwa tadi Loksukon kelihatannya MS Loksukon belum bertanya ya. Tapi ini Ya, terpantau di kami datanya panggilan minus 200. Coba saya cek lagi Loksukon. Mungkin bisa dibantu Mas Heri.
Untuk yang keuangan BKU tadi itu, keuangan BKU kita lari ke Logsukon, di monitoringnya itu ada biaya panggilan itu kalau di monitoring kita Mas itu minus yang di ya ya keuangan BKU betul. Itu mulai minusnya bulan Maret. Nah, Logsukon. Itu kan? Itu aja sudah minus Logsukon. Nah, yang minus itu. Meterainya minus. Meterainya juga minus tuh. Berarti nggak pernah belanja, nggak ada pernah penerimaan. Terus ke bawah lagi, panggilannya juga minusnya 208 juta. Ini jangan-jangan mirip-mirip dengan MS Banda Aceh ini. Delegasinya juga nggak pernah diisi. Jadi kita nggak tahu informasi setahun menerima delegasi berapa. Ini karena nggak tanya ya kita tanya ganti ya. Kita oke dulu Mas kalau gitu error Ajax-nya itu. Kita ulangi lagi load-nya. Itu diklik oke dulu. Yang oke itu diklik dulu ya. Nah, terus close dulu. Nah, baru kita load ulang lagi coba. Nah, ini kayaknya mulai Maret tadi, kita lihat Maret. Nah, ini kan juga kayaknya bermasalah nih. Mungkin klarifikasi aja sih dari Logsukon, Pak, kalau ada. Coba scroll ke bawah itu. Scroll ke bawah. Iya, silakan MS Logsukun ditanggepin ini masalahnya di mana? Coba ke Apakah bawah. memang belum pernah di-input atau gimana? Apa kendalanya kira-kira? Nah, ini mulai minus nih, Maret nih. Februari. Februari minus 8 juta. Awal bulannya 530. MS Logsukun ada? Dan ini pembayarannya sebulan sekali apa iya ya? Sebulan sekali baru diserahkan uangnya ke jurusita ya? Coba ke bawah lagi Bang. Mana ada Pak? Anu? Logsukun gimana? Iya, gimana Logsukun? Suaranya nggak ada. Coba Untuk suaranya putus-putus, Bu. terdengar suaranya, Iya, udah. Silakan, Bu. yang untuk materai itu memang kan nggak pernah diinput dikarenakan dari kasir yang dulu tuh nggak pernah kasih tahu saya kayak mana cara nginputnya. Baru dari sekarang ini saya mengetahuinya. Insya Allah nanti akan saya input seterusnya. Iya, kalau sekarang ini udah tahu nggak cara inputnya, Bu? Udah Pak. Oh, udah bisa dimengerti ya. Oke. Selain itu, kira-kira ada Bu kendalanya? Ya, yang kalau yang lain juga di akhir tahun di akhir bulan di inputnya dikarenakan mungkin karena lupa ya Pak ya. Mungkin tiap hari saya lupa untuk input misalnya panggilannya itu. Jadi saya itu kan ke akhir bulannya aja. Oh iya. Jadi ibu ini kasir ya? Udah berapa lama Bu kasir? Tahun Pak. Setahun ya? Oh setahun harusnya kan udah ini ya, bukan kasir baru ya. Jadi PR-nya berarti nanti di MS Lu Sukun ditelusuri lagi Bu, yang belum transaksi yang belum tercatatkan itu nanti di input semua Bu. Ya, jadi pedomannya seperti yang udah dijelaskan dari tadi itu cara penginputannya. Mungkin itu Bu ya, kita tunggu progresnya dari Lu Sukun karena itu Lu Sukun banyak ya Mas Royono ya yang belum diinputkan nih, masih banyak minusnya nih. Berarti butuh perhatian juga ini, pendampingan maksudnya untuk Iya, masuk ke radar satker yang perlu dikawal tadi. Berarti. baik untuk satker lain. MS Sigli gimana MS Sigli?
Mungkin terakhir ini ya. Terakhir MS Sigli kita ini mohon Ini enggak klarifikasinya. apa-apa Bang, kalau misalnya mau lanjut lagi, ini Pak Kasubdit sudah kembali lagi beliau. Nah, jadi Oh enggak iya. apa-apa nih, kalau mau dilanjutin lagi, kalau misalnya masih ada masalah, masih. Jangan karena ini, maksudnya jangan karena, waduh nanti kalau saya tanya malah tambah dibuka-buka. Bukan begitu maksudnya. Jadi ini buka ya karena untuk perbaikan saja, enggak usah takut, Pak. Kan ini pendampingan tadi bahasanya. Iya Enggak, betul. enggak temuan, Mm-mm. Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau nanti sebenarnya malah enggak tanya kan sayang ya, mumpung ada waktunya. Ini juga ada Pak Kasubdit Bang tadi, jadi nggak Ya masalah benar. bisa sampai sore kayaknya ini. Iya. Silakan kalau yang masih ada yang mau ditanyakan. Mungkin dari MS Sigli juga bisa ini bisa bergabung menyampaikan apa kendalanya ataupun memang udah terhubung MS Sigli. Ini sebenarnya dari kesepakatan dari teman-teman di Satker ini Mas Saryono, kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, ya kita lanjut. Tapi kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, mungkin sudah mengerti ataupun tinggal eksekusi aja ya kita padai nanti dan kita nunggu hasilnya, progresnya nanti gimana. Izin Pak, MS Merdu boleh nanya lagi Pak? Ya, silakan Bu. Nah, baru dapat info Pak kalau Komdanas kita yang bulan September itu belum terupdate Pak. Padahal udah saya update Pak. Halo? Di Satker udah terupdate datanya Bu ya, tapi Udah tersinkron Pak. oh berarti belum naik ke Komdanas ya data yang terbaru itu. Di Komdanas yang saya lihat udah udah kelihatan Pak, tapi dari pihak MS Acehnya belum terbaca Pak. Oh, bikin Satker ya. Di Komdanas Pak. Di share aja biar biar Ya, nggak ngawang-ngawang, biar nggak izin share membayangkan. screen ya Pak. Saya update lagi Pak. Di sini udah ada Pak, tapi di MS Aceh katanya belum terbaca Pak. Saya nggak masalah nih, Komdanas nggak masalah, tapi di monitoring MS Aceh maksudnya ya. Iya katanya tadi pihak MS Acehnya, soalnya kami masih merah bulan September Pak. Oh, coba mana yang di MS Aceh itu yang mana sih? Coba Berarti MS Aceh yang share screen berarti. share screen belum tampil nih. Oh, udah ada. Oh, udah ada. Di Zoom-nya udah tampil di situ yang belum di layar. Yang ini ya, udah kelihatan nih. Iya Pak, kelihatan yang merdu Pak. Nah. Oh, maksudnya ini belum ini ya, belum Belum hijau. belum terbaca sudah melaporkan ya. Iya Pak. Tinggal merdu satu lagi ya. Yang ini ya, yang merah-merah ini ya. Itu kan dari menu mana tadi itu Pak? Ini dari menu Menu mana coba itu? oh keuangan Komdanas ya. Keuangan Komdanas. Nah kan disclaimer dulu tuh. Ini kan nggak ini lagi, ini nggak kita monitoring lagi tadi kan. Ya nunggu perbaikan, nanti kalau udah diperbaiki. Ini sementara nanti saya anu dulu hidden dulu aja. Iya, di hidden dulu menunya paling Mas ya. Biar nggak maksudnya biar Nggak teman-teman mengecoh nggak tuh ya. ini ya. Hmm. Terkecoh dengan menu itu ya. Berarti yang tersisa tadi hanya Sigli kayaknya tuh. Kok iya Sigli ya, bener tadi ya? Iya, Sigli tadi. Nah, Infonya Sigli masih ada perlu banyak transaksi ataupun yang perlu di cross check ulang ya. di satkernya Mas. Jadi
mungkin ya harus dipastikan dulu, jadi belum bisa menanggepin. Cuman ini kalau ndak salah Pak, itu jangan sampai akhir bulan ini Pak berarti. Jangan sampai lebih akhir bulan ini ya nanti laporannya. Karena Iya, informasi yang kami termasuk untuk Sigli Pak ya, karena kan bulan depan udah ini Pak ya, iya, karena Komdanasnya itu informasi yang udah. kami dapat ini Nah, ada kaitannya sama rekon pegawai masalahnya. iya, Kemarin dari Biro Keuangan menyampaikan kalau ini kalau ndak lengkap laporannya ini rekonnya ditunda sebulan Pak. Informasinya ya. Nah, kalau ini ndak dilengkapi segera, nah, khawatirnya nanti berpengaruh di situ. Oke, lanjut. baik.